dengan A titik B ya. Ini notasi booleannya ya. Kemudian kalau ditanya lagi truth table-nya, kalau dua variabel berarti A B A titik A titik B 0 0 0 1 1 0 1 1 gitu ya. Maka hasilnya 0 0 0 1 ya. Itu satu. Yang kedua or ya, operasi or atau ya. Nah, simbolnya adalah A B seperti ini simbolnya kalau ditanya simbolnya ya. Tapi kan ini kan enggak. Ini yang saya tanya, yang saya ini kan adalah ini operatornya A plus B, Y A plus B. Kalau ditanya simbol operasinya A B kemudian A plus B. Nah, ini 00 01 10 11. Maka hasilnya adalah 0111 ya. Ini namanya truth table ya, atau tabel kebenaran. Nah, yang tiga adalah not atau inverter. Ujiannya keluar nggak nih Pak? Ya keluar ya. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Di A sama dengan A plus aksen. Kalau ditanya simbolnya seperti itu, kemudian notasinya Y sama dengan A bar. Kalau ditanya truth table-nya, kalau masukannya masukannya 0, keluarannya A aksennya 1, keluarannya 0, gitu ya. Jadi ada tiga ini ya. Nah, sekarang kalau ditanya bagaimana caranya ini contohnya gini. Kalau ada bilangan biner 1, 0, 0, 1, basis 2 di jumlah operasi N 0, 1, 1, 0, maka hasilnya berapa gitu. Nah, caranya ya cukup mudah. Ini kan operasi logika ini tidak bisa dilakukan kalau tidak dengan menggunakan bilangan biner ya. Jadi basisnya representatifnya dalam bilangan biner. Nah, cara mengerjakannya seperti ini. Ini 1 0 N adalah 0. 0 1 0, 1 0 0, 1 0 0 ya. Nah, inilah bilangan, inilah prosesnya ya. Kalau ini misalnya ditanya dalam bentuk OR 1 0 0 1 0 1 1 0, tapi dalam operasinya OR ini 1, ini 1, ini 1, ini 1 ya. Nah, inilah proses yang saya minta. Kalau not misalnya ada operasi 1 1 1 misalnya not, maka ya hasilnya kebalikannya 0 1 0 0 basis 2 gitu ya. Ada pertanyaan? Ini ada yang masuk nih, ntar dulu. Lagi ngejelasin ada yang masuk, bingung ya. Kalau nggak ngerti besok pas UTS-nya ya ininya aja ya, apa namanya, apa kendala-kendalanya nanti. Misalnya ujian ternyata kirim jawaban satu sama lain gitu. Nah, ini saya minta Anda esainya tolong benar-benar dikuasai ya. Bagaimana caranya Anda bisa melakukan proses jawabannya dengan sesuai dengan kemampuan Anda paparannya. Gak tepat waktu. Oke, ada lagi yang mau ditanya, silakan. Jadi ini bahan ujiannya udah bahan ujiannya di pertemuan ke-6 ya. Ada satu materi yang belum saya jelaskan, yaitu mengenai tadi sistem bilangan ya. Sistem bilangan. Sistem bilangan. Apa namanya? Operasi logika. Nah, ini operasi logika tadi ini. Kalau terlambat semua ya. Oke, ada pertanyaan silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak,
izin bertanya. Ya, silakan. Kalau yang tadi itu kayak OR itu emang harus hasilnya satu atau gimana ya Pak? OR kan operasi logika. Jadi Jadi kan boleh kalau dijelaskan kembali Pak? tadi mana sih? Nih. Oke, jadi kalau ini kan ada yang masuk terus jadi terganggu ya. Nah, ini kan OR ya. Ini kan OR nih. Yes. Ini kan operasi OR, ya kan? Ini OR kan? Ya enggak? Iya Pak. Oke. Kalau kalau bilangannya ada dua, ini kan variabelnya ada dua, A dan B kan? Kalau ada 4 berapa kombinasi ininya? Kalau ada dua kan kombinasinya berapa nih? Ini berapa nih? Pak tabel ini? 4. 4. Ya, Iya, kalau ini kan dua, maka 2 pangkat 2 adalah 4. 4. Ini 4 kan? Ya. Kalau ini gangguin terus ya, jadi saya masuk kedengeran nggak ada yang masuk? Enggak ya? Enggak Pak. Nah ini saya kalau kayak gini-gini saya bingung, males nih, malesnya gini, ini yang masuknya nih tuh gangguin lagi ngejelasin, masuk termasuk lagi. Saya harus nggak full screen jadinya. Oke, jadi ini adalah tadi yang 2 pangkat 4 ya. Ini kan ini kan 2 pangkat 2, berarti masuk ininya variabelnya 4 ya kan? Jumlahnya 4 kan? Kalau 4 kan berarti kalau masukannya 00 keluarnya 0. Kalau 01 1, 10 1, 1 1 1. Jadi intinya dia akan 1 kalau salah satu masukannya bernilai 1. betul Oke. ya. Kalau 3 misalnya A B C. Ada berapa variabel kombinasi ke bawahnya? 0 0 9. 0. Tuh, 9 ya. Jadi ada 9. Terakhir di sini 1 1 1 gitu kan? Iya. Nah, gitu. 9. Itu 2 pangkat 3. Jadi sini variabelnya ABC misalnya gitu kan. Nah, ini ABC. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Kalian kan operasi OR. Kalau operasi OR ini, siapa tadi yang nanya? Halo? Yang nanya siapa? Iya Pak. Iya Namanya siapa? saya. Laura Pak. Laura. Ini ada bilangan Ya. 0 1 1 0 1 1 1 1. Operasinya OR. Apa hasilnya? Sebutin. 111 mungkin. Enggak. Gini ya, ini kan bilangan pertama. Ini Hmm. bilangan kedua. Hmm. 01 berapa? 0. OR. Oh iya 1. Nah, 11 Satu satu 0. OR. 1. Satu. Nah, satu 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 01 1 kan satu. Kan tadi kalau apabila salah satu masukannya bernilai satu, maka satu. Ini kan Hmm. satu, ini satu. Ini apalagi kalau dua-duanya, kan gitu ya. Oke. Iya. Kan dua-duanya satu. Apabila nilainya satu, satu maka keluarnya satu. Jadi kesimpulannya ini adalah gerbang logika. Ya. Nah, nanti ada ini di UTS saya dengan selain kan ada fungsi aritmatik ya, positif, negatif, apa penjumlahan, pengurangan, perkalian dan seterusnya. Kemudian ada juga representative floating point gitu ya. Ada two complement, one complement. Kemudian ada satu lagi ini operasi logika. Nah, operasi logika ini dijalankannya dengan menggunakan basis bilangan biner. Kayak gini contohnya. Ya, kayak gini contohnya. Ini contoh n misalnya. Ini n. Ini hasilnya. Ini or contohnya gitu. Gitu ya. Iya Pak. Oke. Ada pertanyaan lain? Kalau misalnya saya tanya misalnya nih. Misalnya saya tanya. Bisa nggak gini F301 basis 16 N
2, 3, 4, 5 basis 16. Berapa hasilnya? Ngerti? Bisa nggak tuh? Nih ya, Kak Farel. F301 basis 16. Ya kan? Iya, Pak. Kemudian tadi berapa? 2, 3, 4, 5 basis 16. Operasinya N. Sebutin Farel, F-nya berapa? Katanya ngerti. Udah ngerti belum? Operasinya N nih sekarang. F berapa Farel? Lamaan Farel. Ada yang tahu? Nggak dong. Enggak, Pak. Saya nggak tahu. Nggak tahu. Nah, dijawab ya. Walaupun saya ini kan ke dalam keadaan online, tapi saya nggak lihat wajahnya, hanya suara yang kita berhadapan. Tolong dijawab pertanyaan saya. Ada yang ngerti, ada yang nggak. F itu kalau kan operasi N ini, N or gitu, not itu nggak bisa dikerjakan dalam notasi bilangan lain selain dengan bilangan harus direpresentasikan dalam bilangan Biner, Pak. biner. Ini terjemahin ke binernya berapa? 1, 1, 1, 1, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Kok 4 bit, Pak? Ya kan 16. 16 kan 2 pangkat 4. Kan gitu. Jadi 4 gini. 1, 0, 0, 0, 1. Gitu kan? Paham gak nih sampai sini? Paham, Pak. Oke, sampai sini paham ya. Nah, kan karena ada dua bilangan F301 basis 16 operasi N dengan bilangan 2, 3, 4, 5. Nah, duanya berapa nih? 0, 0, 1, 0 gitu kan. Terus tiganya 0, 1, 0, 0. Terus salah. 0011, Pak. 0, 0, 1, 1 gitu ya. Nah, udah. Iya. 0, 0, 1, 1. Nah, ini harus bisa 4, 0, 1, 0, 0 gitu ya. 5, 1, 1, 0, 0 gitu kan. Nah, sekarang anggaplah bener kayak gini. Ini berapa nih? Dari sini nih kerjaannya. Ini 1, 0 berapa? N. 0, Pak. 0. 0. 1, 0? 0. 0, Pak. Oke, good. 0, 0. Yang ini nih. 0. 0, 0, 0. Terus 0, 1? 0, Pak. 0, 0, 0, 1? 0. 0. Jadi ini 0 semua. Kalau yang nggak 0 yang mana? Yang 11, Pak. Ya. Yang 11. Nah, ini 0, 0, 0. Begitu ya. Itu baru operasi N jawabannya. Yang OR-nya belum. Yang OR-nya kan gampang. Kalau dia bernilai 1, dia 1. Gitu aja. Ini 1, 0, 1. 1, 1, 1. 1, 1, 1. 1, 0, 1. Ini 0. Ini 1. Ini 0, 1. Gitu-gitu ya. Paham nggak sampai sini? Nah, ini adalah operasi, namanya operasi logika. Ini. Ada berapa? Ada 3 yang digunakan. Gerbang N, gerbang NOT, gerbang OR. Bagaimana caranya? Caranya direpresentatifkan dalam bilangan binary ya, atau biner. Apa sih Pak soalnya kayak gini? Tapi kalau ditanya simbolnya biner tuh simbolnya operator logika N seperti apa ini? Notasi aljabar booleannya seperti apa ini? Nih. Kalau notasi truth table-nya seperti apa? Seperti ini. Ini truth table. Truth table itu tabel kebenaran. Ya. Nah ini kok Pak nulisnya 2 gini? Ya silahkan. Kalau kan minimal masukannya 2 nih. Kalau 3 berarti 2 pangkat 3 berarti 9. Kalau 4 2 pangkat 4 berarti 16 gitu kan. Tapi tinggal bikin kombinasinya. Nah inilah cikal bakal bagaimana cara Anda membuat gerbang digital atau kayak kunci kombinasi. Pintunya bisa kebuka kalau masing-masing bernilai 1. Jadi kalau ada satu orang pegang kunci, satu orang lagi pegang kunci, maka dua-duanya harus terbuka dalam konteks ini
Ya, ini adalah representatif data dalam komputer dalam konteks yang sifatnya sistem bilangan ya. Sistem bilangan itu bisa konversi, aritmatik ya, logika dan floating point. Dan juga ini juga bagian dari bagaimana data di dalam penafsiran proses komputasi atau komputer melakukan proses pengolahan datanya ya. Oke, jadi sekali lagi minggu depan ujian, ini bahannya termasuk bahan ujian ya. Kalau memangnya Anda tidak siap ya belajar dari jauh-jauh hari. Nah, kalau perlu ditanya ya di Japri atau bisa tanya ketua kelas. Tapi jangan juga ya Anda punya jawaban di-share ke teman-temannya, belum tentu jawabannya benar yang teman itu. Lebih baik Anda coba kreatif cari solusinya untuk bisa menyampaikan jawabannya sesuai dengan yang saya maksud. Misalnya yang saya maksud adalah cara membaca ini aja juga harus benar nih ya. Cara membaca contohnya cara membaca ini aja juga Anda harus benar nih. Nah, ini kan dibaca dulu gitu nih. Ya. Ininya dibaca dulu nih petunjuknya sesuai dengan jam kuliah, bentuk esai, terus cara ngirimnya pakai apa, ini nama kelas UTS, kemudian dan seterusnya itu harus sesuai dengan itunya gitu. Ya, itu salah satu bagaimana cara Anda bisa menafsirkan jawab soal ujian. Baik, ada pertanyaan lain? Silakan. Pak izin bertanya, Pak. Berarti materi kita nanti yang diujikan dari penentuan konversi bilangan biner ke bilangan desimal kan, Pak? Kelihatan nggak, Lip? Kelihatan, Pak. Jadi ujiannya ya ini. Kok kamu nanya cuma satu? Maaf, Pak, tadi sinyal saya rada-rada hilang, Pak. Jadi nggak putus-putus gitu. Ketinggalan. Jadi pertanyaannya apa tadi? Berarti kita dari yang konversi biner ke desimal ya, Pak? Semuanya ini. Semuanya ya? Oke. Iya. Kan 10 soal. 10 soal ada 10 soal, benar semua 100. Saya minta jawabannya dalam bentuk proses. Saya minta jawabannya dalam bentuk proses. Proses itu apa? Ya ada prosesnya. Prosesnya bukan hanya jawabannya aja, prosesnya apa? Nah, ini proses nih. Itu prosesnya. Bukan jawabannya langsung. Ya. Nah, ini jawabannya langsung yang ini. Nah, ini jawabannya, ini hasilnya. Ya. Nah, ini pertanyaannya. Quiznya ini. Kan yang saya minta prosesnya. Ya. Terus cuma desimal ke biner? Enggak, semuanya kan ada 3 tadi. Ada banyak, ada sistem bilangan. Ini sistem bilangan kan, sistem bilangan itu konversi bilangan ada aritmatik, ya kan? Kemudian ada apa lagi? Ada logika, kan gitu. Ini aritmatik ada apa lagi? Aritmatik kan ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada akar, kan gitu. Macam-macam kan. Terus logika ada apa aja? Logika kan ada and, or, not gitu. Nah, ini keluar semua. Sama representatif floating point. Ya. Plus representatif floating point masih 1 juta, berarti kan 10 pangkat 6 gitu. Contoh. Paham gak, Lip? Paham, Pak, paham. Oke, jadi gitu ya soal ujiannya. Sudah ada di dalam di dalam kelas kita, kelasnya ini seperti ini ya. Anda tinggal baca soalnya, Anda nggak bisa lihat karena masih saya hidden, karena ini abu-abu saya hidden.
Soalnya di bawah tinggal di-download ya. Soalnya 75 menit, Anda harus kirim dalam bentuk jawaban yang sifatnya bisa dibaca oleh saya. Kalau tulisan tangan, nama, NPM, kelas, mata kuliah, tanggal, tanda tangan, di-scan foto, dikirim di submit TV kelas juga. Sekali lagi soalnya esai. Oke, ada pertanyaan? Udah cukup Pak kayaknya. Oke, terima kasih. Jadi paling tidak ingin saya sampaikan selamat mengikuti UTS. Jangan lupa kesempatan UTS cuma sekali. Tidak ada UTS kedua. UTS kedua namanya susulan. Kalau Anda ikut susulan berarti punya kriteria berbeda dengan yang mengikuti UTS langsung. Hati-hati besok juga UTS kalau ada yang disuruh minta on cam. Ya, bukan saya ya. Kalau saya enggak, karena saya Anda off cam. Anda jawab ujiannya, saya tunggu hari itu 75 menit, masukin datanya. Ya. Kalau yang on cam itu biasanya PG gitu ya. Nah itu atau ada juga ada yang suruh ngupload KRS gitu. Karena siapa tahu dari antara peserta 37 ini ada yang belum bayaran gitu. Biasanya tingkat 2, tingkat 3 gitu. Jadi kadang-kadang beda-beda nanti dosennya ya. Karena ini UTS, jadi digunakan kesempatan 70% penilaian yang besar untuk bisa mendapatkan jawaban yang baik atau nilai yang bagus. Saya rasa itu dari saya barangkali, dan jaga kesehatan, tetap semangat untuk debut pertama masuk kuliah di Universitas Gunadarma. Semoga sukses dan Anda melampaui UTS ini dengan bagus gitu ya. Cukup ya? Cukup Pak, cukup. Oke, baik. Makasih Alif. Terima kasih. Jadi sekali lagi saya minta tolong minggu depan tanggal 6 kita ujian. Setelah ujian UTS, saya akan sampaikan hasil UTS-nya dan Anda harus hadir. Inilah nilai Anda. Kalau Anda nilainya ada yang komplain atau ada yang kurang pas, Anda bisa tanya saya. Saya rasa itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih.